Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap. Masih di proyek aplikasi restoran, kita menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Kita belajar melalui proyek pada bagian yang ke-6. Kita akan belajar bagaimana cara kerja Laravel. Kita langsung ke materinya. Ini adalah diagram cara kerja dari Laravel. Yang pertama diawali dari URL request. URL request itu artinya ketika kita mengetikkan halaman web di dalam sini, di dalam URL ini, blok ini, kemudian dia akan dikirimkan ke dalam router. Dari router ini pilihannya ada dua, apakah dia dikirim ke controller atau dia dikirim ke view. Kalau dia dikirim ke controller, kemudian controller ini akan mengirimkan ke view. Jadi yang kita lihat tampilan di dalam halaman web ini berasal dari view. View ini yang kita lihat. Jadi view, kita lihat tampilan webnya menggunakan view. Kemudian dari controller ini apakah dikirimkan ke view atau dia dimintakan ke model. Model ini yang berhubungan dengan database. Jadi model ini yang berhubungan dengan database. Jadi model yang selalu berhubungan dengan database. Jadi kalau kita pakai database, pasti kita butuh model. Ini cara kerjanya. Kita akan langsung praktek. Kita akan lihat di mana posisi dari URL request, kemudian router, kemudian controller, kemudian model, kemudian database, dan view. Kita ke VS Code. Di sini kita akan jalankan terminal dulu. Kita terminal, kemudian new terminal. Kemudian kita akan jalankan menggunakan PHP kemudian artisan serve seperti ini, kemudian kita enter. Jadi ketika awal kita nyalakan Laravel, kita harus menjalankan dulu servernya menggunakan perintah php artisan serve. Kemudian ini adalah alamat URL atau alamat dari artisan atau Laravel yang kita buat. Kita tinggal kontrol kemudian klik dalam sini, dia akan membuka ke dalam browser. Hasilnya seperti ini. Ini adalah Laravel yang sudah kita download dan kita install. Hasilnya seperti ini. Kita menggunakan Laravel 9380 pada PHP 8110. Ini Laravelnya sudah jalan. Kemudian kita akan lihat kembali sesuai dengan konsep yang kita pelajari di sini, URL request, kemudian akan ke router. Kita akan lakukan, caranya adalah kita akan lihat dulu posisi dari router. Jadi posisi router itu ada di dalam routes, kemudian kita cari web.php. Jadi semua yang kita ketik di dalam URL, saya akan ambil contoh. Misalnya di dalam Laravel ini kita akan ambil contoh. Saya kasih seperti ini garis miring menu. Nah, menu ini dia akan keluar not found. Kenapa karena ketika kita mengetik ini artinya kita sedang membuat sebuah request. Kita belum mengatur routernya. Kita akan atur di dalam rootsnya, di dalam folder roots ini ada web.php. Nah, ini root yang bawaan contohnya. Saya akan matikan dulu. Kemudian di dalam sini caranya routernya kita akan buat route, kemudian kita kasih titik dua kali, kemudian kita isi dengan get. Nah, di sini kemudian terdapat buka kurung tutup kurung. Buka kurung tutup kurung ini kita kasih koma, yang sebelah kiri kita kasih petik-petik. Kemudian ini sesuai dengan yang kita tulis di dalam sini, yaitu slash menu. Berarti kita kasih slash menu. Nah, ini disebut dengan URL request. Kemudian berikutnya kita akan coba arahkan ke dalam pilihannya. Di sini ada dua, kita arahkan ke view dulu, boleh. Jadi view ini saya akan menggunakan view yang welcome. Jadi setelah ini kita buat function buka kurung tutup kurung, kemudian di sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup seperti ini sama. Kemudian saya akan buat return, kemudian view, kemudian kita kasih petik-petik, kita isi dengan welcome yang seperti contoh yang dibawakan. Nah, ini kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil
di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, hasilnya dia akan menjalankan view ini. Nah, di mana posisi dari view welcome? Posisi dari view welcome itu ada di dalam folder resources, kemudian folder views. Nah, di sini ada welcome.blade.php. Jadi yang kita lihat di dalam sini, ini adalah views yang bernama welcome. Welcome.blade. Blade-nya ini tidak dianggap, jadi langsung ditulis nama filenya saja. Nama depannya ini yang ditulis di dalam sini. Kemudian kita akan berlatih menggunakan root, kemudian view dan controller di video-video berikutnya. Ini hanya belajar konsep bagaimana sebuah request. Jadi sebelah kiri ini adalah request yang ditulis di dalam sini di atas URL ini. Kemudian dia akan diterima oleh routing ini. Semua harus melewati file root sini. Kemudian diteruskan ke dalam view. Untuk controller, kita langsung ke projectnya di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap, masih di project aplikasi restoran bagian yang ke-7. Dengan modul pembelajaran project based learning atau PJBL, kita belajar melalui project. Yang ke-7 ini adalah kita akan belajar menggunakan controller. Kita langsung ke materinya. Seperti yang kita pelajari di sebelumnya, sekarang kita akan beralih menggunakan controller. Kita langsung ke VS Code. Untuk proses pembuatan controller di dalam Laravel ini mudah. Kita cukup ke terminal, kemudian new terminal di sini. Kemudian kita akan ketik seperti biasa PHP artisan. Kemudian kalau kita enter, kita akan lihat di atas ini yang bagian dari make. Kemudian kita lihat dalam sini make controller. Nah, ini. Kemudian ini coba saya clear screen. Kemudian caranya adalah kita akan tulis dalam sini PHP artisan, kemudian make, kemudian titik 2, kemudian kita tulis controller, berarti kita akan membuat sebuah controller. Kemudian ini kita akan beri nama dengan front controller. Jadi kalau dua kata, jadi yang kata yang pertama diawali dengan huruf besar, kemudian kata yang kedua ditandai dengan huruf besar. Jadi PHP artisan make controller seperti ini. Kemudian kita bisa tekan enter. Kita akan tunggu. Nah, ini info controller. Controllernya sudah dibuat di dalam folder app http controllers front controller. Jadi kita bisa cari di dalam folder ini. Jadi di app http kita akan lihat di dalam app, kemudian http, kemudian controllers ini terdapat front controller. Nah, ini filenya. Ini filenya terdapat kelas yang tidak ada isinya atau controller kosong. Sekarang kita akan coba hapus lagi. Kita akan lihat perbedaan menggunakan cara yang kedua, yaitu kita kembali lagi ke terminal, new terminal, kemudian di dalam sini kita tekan tombol panah ke atas, kemudian ini kita kasih tanda minus 2 kali, kemudian kita tulis resource seperti ini, resource, nah, RESOURCE, kemudian kita enter, nah ini sudah dibuat. Hasil dari controller yang kita buat menggunakan tambahan resource. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kembali ke dalam folder app http controllers. Nah, ini ada front controllers. Ini sekarang sudah terdapat function-function yang sudah dibuatkan secara otomatis oleh artisan. Jadi nanti function-functionnya yang kita pakai sesuai dengan project yang kita buat. Sekarang kita akan juga membuat sebuah view. Caranya adalah kita kembali ke dalam folder dari resources, karena kita akan buat menggunakan dari router ke controller kemudian ke view. Jadi controller sudah, sekarang kita akan menggunakan view. Jadi di dalam view ini kita ke resource, kemudian ke folder views. Di dalam sini kita akan buat sebuah file baru, klik kanan new file, kemudian kita beri nama front
front.blade.php. Jadi kita tambahkan dengan front.blade.php sama seperti ini. Kemudian ini kita akan coba beri HTML, tanda pentung atau tanda seru, kemudian kita enter. Hasilnya ini, dokumen kita akan ganti aplikasi restoran. Aplikasi restoran SMK. Nah, kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini kita tulis H1, kita tulis project aplikasi restoran. Kemudian kita Ctrl S, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita sudah buat view. Sekarang cara kerjanya adalah view ini akan kita hubungkan dengan controller. Jadi controller kita manggil view. Kita kembali lagi ke front controller ini. Di dalam function index ini terdapat function index yang sudah dibuatkan oleh artisan. Kita tambahkan di dalam sini return, kemudian view, kemudian kita kasih petik-petik, namanya adalah front. Jadi seperti yang ada di dalam folder views ini, ada front.blade, yang ditulis hanya depannya saja, yaitu front. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita akan atur posisi dari routing, karena ini sudah sekarang routernya. Jadi router itu bagaimana memanggil yang dari menu ini. Jadi ini kita akan panggil projectnya. Kita langsung ke dalam web.php. Di dalam sini, ini kita akan hapus, kita akan out. Kemudian kita kasih titik 2, kemudian get, kemudian di dalam sini. Karena kita akan memanggil di dalam sini dengan seperti ini, kosong, jadi tanpa ada garis seperti ini. Kemudian menu tadi kosong, jadi tanpa apa-apa, berarti roots yang ada di sana kita ganti dengan garis miring, kemudian ini koma, kemudian kita kasih kurung staples, kemudian nama dari controllernya yaitu front controller, kemudian titik-titik 2 kali, kemudian class, kemudian koma, kemudian fungsi yang kita panggil adalah index. Nah, seperti ini. Jadi kita Ctrl S. Perhatikan ketika kita manggil front controller ini, secara otomatis dia akan menambahkan ini. Jika tidak, berarti kita harus melakukan import untuk menuliskan use app http controllers kemudian front controller, karena kita akan manggil di dalam controller ini yaitu front controller. Ketika requestnya ini, dia akan memanggil controller front controller di dalam. Caranya penulisannya menggunakan kurung staples, kemudian front controller titik 2 kali, kemudian class, kemudian ini adalah indeks atau fungsi yang ada di dalam ini. Fungsi ini yang dipanggil supaya dia menjalankan ini. Itu kemudian kita akan coba tes di dalam webnya ini. Seperti ini, kita enter, kita akan lihat hasil. Nah, ini project aplikasi restoran. Kita sudah berhasil menjalankan project aplikasi restoran menggunakan cara kerja seperti ini. Jadi dari URL-nya kita kirim ke router manggil controller menampilkan view. Jadi dalam sini ini kosong, berarti dia akan memanggil request-nya yaitu ini. Kemudian berikutnya dia akan memanggil controller. Nah, controller seperti cara kerja dalam sini. Dia dari router, dia memanggil controller, Kemudian dalam controller ini dia akan manggil fungsi index. Nah, fungsi index ini yang memanggil dari view. Cara manggilnya ini return view, kemudian nama dari view-nya yaitu front ini, front.blade.php. Kita cukup tulis nama depannya yaitu front. Nah, itu cara kerja dari controller. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk belajar lebih jauh bagaimana menjalankan project menggunakan Laravel. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap dengan metode pembelajaran Project Based Learning di aplikasi restoran. Bagian yang ke-8 kita akan belajar menggunakan Bootstrap. Kita langsung ke materinya. Kita buka getbootstrap.com, kemudian kita lihat dokumentasi dari Get Bootstrap. Kita klik Docs.
Di dalam sini terdapat cara menggunakan Bootstrap. Caranya adalah kita harus memanggil file yang di dalam ini. Filenya adalah bootstrap.min.css. Ini untuk CSS-nya. Kemudian kita juga tambahkan JavaScript-nya di dalam bootstrap.bundle.min.js ini. Kita kembali ke VS Code-nya. Kita akan letakkan di dalam front.blade.php ini. Ini yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Di dalam sini kita akan tambahkan sebuah CSS, yaitu li. Kemudian kita cari link CSS ini, kemudian kita enter. Di dalam style CSS ini, caranya adalah kita akan gunakan kurung kurawal 2 kali, double seperti ini. Nah, ini akan keluar. Kemudian kita panggil fungsi dari Laravelnya asset, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian ini kasih kita petik-petik. Nah, ini akan keluar seperti ini. Kita akan cari Bootstrap, kemudian /css, kemudian /bootstrap.min.css, bootstrap.min. Nah, ini sudah ada, kita cari yang ini, bootstrap.min.css. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Kita nyalakan servernya, pastikan SAM-nya ini sudah nyala. Kemudian kita nyalakan servernya, terminal, kemudian new terminal seperti ini. Kemudian kita ketik php artisan serve. Jadi pastikan server dari Laravelnya ini menyala. Kemudian kita klik Ctrl, tekan Ctrl, kemudian kita klik ini. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini sudah berubah fontnya. Nah, berarti ini sekarang Bootstrapnya sudah bisa jalan di dalam aplikasi restoran yang kita buat. Berikutnya adalah kita akan tambahkan di bawahnya sini, di bawahnya, di atasnya body close ini, kita akan tambahkan JavaScript-nya. Caranya adalah script. Nah, ini script. Kemudian yang diambil dari dalam get started ini, getbootstrap.com ini adalah bootstrap.bundle.min.js di dalam folder JS-nya. Berarti kita tambahkan scriptnya di dalam sini, src. Kemudian kita buat sama, kita buat kurung kurawal 2 kali. Jadi untuk memanggil kita gunakan kurung kurawal 2 kali karena lokasi filenya ada di dalam folder publik ini, kemudian di dalam Bootstrap, di dalam JS. Nah, ini jadi cara memanggil untuk ke dalam root dari foldernya ini menggunakan kurung kurawal. Jadi petik-petik dalam ini kita kasih sama asset, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian kasih petik-petik. Nah, ini kita buat bootstrap, kemudian /js, kemudian kita cari bootstrap.min.js ini. Nah, ini bootstrap.min.js, kita Ctrl S, sama seperti yang ada di dalam sini. Kita cari bootstrap.bundle.min.js. Jadi di sini kita tambahkan bundle. Nah, ini atau sama, kita bisa copy dari sini, bootstrap.min.bundle.js. Kita Ctrl C, boleh. Jadi di dalam, di belakang JS ini. Nah, filenya yang dipanggil adalah bootstrap.bundle.min.js. Berikutnya kita akan coba ngatur lagi bagian yang di dalam body ini. Kita akan bagi, yang pertama kita buat rumah untuk luarnya. Kemudian kita buat satu untuk header. Jadi kita buat header. Nanti tempat kita meletakkan dari nav. Kemudian berikutnya di bawahnya adalah kita akan buat div lagi. Nah, ini kita buat untuk konten. Kemudian kita akan buat satu lagi div. Nah, ini kita akan buat untuk footer. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini, di dalam konten ini kita akan bagi lagi dengan div. Satunya lagi untuk kategori.
kategori, kemudian satunya lagi kita buat untuk konten. Jadi konten seperti ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan tambahkan sebuah kelas yang paling atas, kita isi dengan kelas, kemudian kita isi dengan kontainer. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil yang kita buat di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini dia posisinya sudah seperti ini. Header, kategori, konten, dan footer. Berikutnya kita akan coba pasangkan untuk bagian headernya terlebih dahulu. Kita akan ke sini. Berikutnya kita akan atur bagian yang untuk header terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan lihat dokumentasi dari Bootstrap untuk memasang penggunaan dari navbar. Kemudian di materi tentang navbar ini kita akan lihat yang cocok yang mau kita pakai di dalam aplikasi yang kita buat yang sederhana. Di dalam sini kita akan gunakan kelas ini, kemudian berikutnya kita akan gunakan UL yang ada di dalam sini. Ada komponen yaitu UL, kemudian LI. Kita akan buat yang pertama adalah kelas nav, kemudian div ini untuk meletakkan dari gambar dan headernya. Jadi kita akan buat dulu kelasnya di dalam sini, nav, kemudian di dalam nav ini kita ada div. Di dalam div ini kemudian kita letakkan sebuah link untuk gambar. Kita kasih tanda pagar terlebih dahulu. Kemudian ini kita akan letakkan untuk logo. Kita akan kerjakan berikutnya. Kemudian di sini ada UL. Di dalam UL itu ada LI. Kemudian kita pasang linknya dulu. Kita kasih tanda pagar dulu. Kemudian dalam A ini kita isi dengan yang pertama adalah cat. Ini cat kita tanpa A, jadi kita isi dengan cat. Kemudian kita bisa Shift Alt, panah bawah. Setelah cat ini kita kasih register, kemudian panah bawah lagi, register, kemudian kita kasih email, kemudian login. Shift Alt, panah bawah lagi, kemudian kita isi dengan logout. Nah, di sini adalah item-item yang sudah kita isi di dalam nav ini. Sekarang kita akan letakkan kelas-kelasnya. Kita kembali lagi ke dalam sini. Kita akan ambil pasang kelas untuk ini. Kita copy, kita bisa letakkan untuk navnya ada di sini. Kemudian berikutnya adalah kita ambil yang untuk kelas kontainer ini. Kita copy. Kemudian kita letakkan yang ada di dalam sini untuk kelas kontainer. Kemudian berikutnya adalah untuk UL ini. Jadi ada kelas navbar nav. Kita akan copy, kita pasang di dalam UL. Kemudian berikutnya adalah untuk itemnya, nav item. Kita ambil kelas. Nah, ini untuk nav item kita pasang yang ada di dalam ini. Kemudian ini untuk nav item sama, jadi kita pasang kelas nav item di dalam LI. Nah, kemudian kita Ctrl S. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan lihat kembali ke dalam aplikasi kita. Kita refresh. Nah, hasilnya ini. Sekarang kita akan tambahkan sebuah logo. Pastikan kita sudah meletakkan filenya di dalam folder publik. Nah, di folder publik ini saya sudah letakkan file dalam folder gambar. Nah, ini di dalam sini ada logo, kemudian ini ada bakso, soto, jeruk, kemudian ini ada soto. Berikutnya kita akan kembali lagi ke dalam VS Code. Ini saya copy gambar untuk pembuatan projectnya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Di dalam image ini kita akan letakkan source-nya. Yang pertama adalah kita buat kurung kurawal 2 kali. Kita ambil dari folder publik selalu menggunakan aset seperti ini. Kemudian kurung, kemudian kita letakkan seperti ini. Foldernya adalah gambar. Kita cari logo. Nah, kalau di sini kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, logonya seperti ini. Kemudian
kita akan kecilkan logonya. Kita beri style di sini, style, kemudian kita kasih ukurannya adalah width, kita buat 300 px, kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh hasilnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan rubah supaya yang bagian ini bisa ke kanan. Kemudian kita kembali lagi ke VS Code. Nah, kita lihat di dalam sini ini ada yang kurang. Ini kurang waktu kita copy. Harusnya kelas, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita refresh. Hasilnya ini sudah ke kanan. Sekarang kita akan kasih jarak. Jadi ini kita akan kasih jarak menggunakan, ini kita pasang gapnya ada di dalam sini. Jadi navbar. Kemudian yang ini kita kasih gap sama, kita kasih gapnya 5. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita bisa refresh. Nah, ini hasilnya chat, register, email, login, dan logout. Kemudian untuk margin kita tambahkan di dalam yang ini. Jadi bagian dari header yang luarnya kita kasih MT5. Kita Ctrl S, kita buat margin top supaya, nah ini dia ada agak turun. Kalau misalnya ketinggian kita tambahkan dengan 2 saja. Kita Ctrl S, kita bisa refresh. Hasilnya ini. Jadi ada jarak antara ini dan bagian atas dari browser. Nah, itu saja materinya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel dan Bootstrap. Pada bagian yang ke-9 dari proyek aplikasi restoran, kita akan belajar untuk mengisi dan mengirimkan data. Kita bisa menggunakan Tinker dan Factory. Kita langsung ke materinya. Kita akan mengisi bagian dari kategori ini. Kemudian karena datanya masih kosong, kita lihat di dalam database-nya, di dalam Laravel Resto SMK ini. Kalau kita lihat di dalam kategoris, ini datanya masih kosong, jadi belum ada data. Kita akan mengisi data menggunakan Tinker terlebih dahulu. Caranya kita ke VS Code, kemudian kita ke terminal, kemudian new terminal. Seperti ini. Kita akan pindahkan saja. Di dalam sini caranya adalah kita bisa pertama kita jalankan PHP Artisan Tinker. Kita enter seperti ini. Sebelum kita jalankan ke Tinkernya ini, kita akan atur dulu modelnya. Kita perhatikan seperti dalam konsep sebelumnya bahwa yang berhubungan dengan database adalah model. Kita lihat model yang ada di dalam folder app, kemudian model di dalam sini. Kita akan lihat di dalam model kategori ini. Ini masih kosong, kita bisa ambil contoh di dalam model user ini. Kita akan tambahkan ini protected.available ini. Kita akan copy dari dalam model user ini. Klik kanan, kemudian copy. Kita kembali lagi ke model kategori. Di bawahnya use ini, kita akan paste. Protected available ini yang dimaksud adalah kolom dari yang mau kita isi. Kolomnya ini adalah kategori. Kalau kita lihat ke struktur, karena yang ID dari kategori ini menggunakan auto increment, jadi tidak perlu kita isi, yang kita isi hanya kategori. Berarti yang di dalam sini name ini kita ganti dengan nama dari kolom ini. Jadi nama dari kolom ini yaitu kategori. Berarti yang di dalam sini kita isi dengan kategori. Yang ini tidak kita pakai, bisa kita hapus. Kita Ctrl S. Jadi protected available itu maksudnya bagian kolom mana yang bisa diisi. Nah, ini kalau sudah diatur seperti ini, langkah berikutnya adalah kita tinggal isi menggunakan Tinker. Nah, Tinker caranya adalah nama modelnya adalah kategori. Jadi kategori huruf besar. Nah, kategori seperti ini. Kemudian titik 2 dua kali. Kemudian kita tulis create. Kemudian buka kurung tutup kurung. Di dalam ini kita isi dengan kurung staples. Kurung staples 2 kali seperti ini. Yang pertama adalah nama dari kolomnya ini. Nama dari kolomnya adalah kategori.
Berarti kita isi dengan kolomnya kategori, kemudian ini kita isi dengan panah seperti ini, kemudian ini isinya. Karena kolomnya yang di dalam sini ini berupa varchar, maka kita perlu kasih petik-petik. Jadi kita kasih petik-petik, misalnya kita isi dengan makanan seperti ini. Jadi perhatikan di dalam sini, karena dia hanya satu kolom, berarti kita hanya mengisi satu kolom ini saja. Nah, mengisi satu kolom. Nah, ini kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi kategori, ini kurung staples, dalam kurung ini kategori, ini nama kolomnya, kemudian ini adalah isinya. Kemudian kita bisa enter. Nah, ini masuk, kemudian kita bisa panah. Nah, ini bawahnya kita isi dengan minuman. Kemudian kita enter. Nah, masuk lagi. Kita akan quit. Kemudian kita bisa clear screen supaya kembali lagi ke atas. Kita akan lihat lagi di dalam sini browse. Hasilnya ini, makanan, kemudian minuman. Jadi ini kita bisa tambahkan lagi. Kemudian kita bisa tambahkan untuk yang lain, makanan, minuman, ini kemudian jajan, kemudian kita enter, hasilnya sama. Jadi ini kalau kita lihat di dalam sini, kita refresh, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini makanan, minuman, dan jajan. Berikutnya kita akan coba mengisi data menggunakan factory. Kita lihat di dalam sini, kita ambil misalnya pelanggan. Pelanggan ini ada pelanggan, jenis kelamin, alamat, telepon, email, password. Kita akan coba sama. Jadi kita akan ambil dulu dari ini, kita quit saja. Kemudian kita akan ambil dulu dari pelanggan. Nah, ini pelanggan, modelnya sama. Kita akan kopikan dulu dari sini, protected available-nya ini. Jadi kita protected available, kita akan copy saja. Kita masuk ke dalam pelanggan, di bawahnya ini tinggal kita paste. Kemudian nama kolom-kolom yang bisa diisi di dalam sini yaitu pelanggan. Kalau kita lihat ke strukturnya karena ini auto increment, jadi yang kita isi hanya sampai pelanggan, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Jadi kita akan isi di dalam sini pelanggan, kemudian password, email, kemudian di dalam sini ini kita akan shift alt panah bawah saja supaya gampang. Kemudian jenis kelamin ini karena bisa default, kita biarkan alamat, telepon. Nah, kita berarti dalam sini alamat, kemudian ini kita isi dengan telepon. Jadi pelanggan, email, alamat, telepon, kemudian password. Nah, ini kita Ctrl S, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mana yang kita isi? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Berikutnya kalau sudah, kita akan gunakan factory. Kita lihat penggunaan dari factory ini sudah selesai. Kemudian kita lihat factory itu ada di dalam database. Di dalam database kita ada factories. Kita ambil contoh dari user factory ini. User factory ini ada seperti ini. Jadi ini bisa kita copy. Kita akan copy. Kemudian kita masukkan ke dalam pelanggan factory. Nah, ini pelanggan factory. Yang ini akan kita isi sesuai dengan yang ada dalam user factory. Ada di dalam retur ini. Kemudian ini kurung staples. Kita taruh di dalam pelanggan factory. Nah, ini pelanggan factory. Nah, ini nanti kita tinggal ganti saja di dalam ini. Contoh, kalau ini seperti ini, kita bisa import class. Nah, hasilnya kita ambil yang string ini, dia mengambil dari ini. Nah, illuminate ini. Kita akan copy, sama taruh dalam pelanggan factory. Kita taruh di dalam use-nya ini. Nah, ini dia sudah keluar seperti ini. Kita isi kolom-kolomnya adalah ini pelanggan. Kemudian ini email,
Jadi password ini tidak ada, ini bisa kita hapus. Kemudian email verified juga tidak ada, kita Ctrl Z dulu. Nah, password ini pakai, berarti ini tidak. Kemudian email verified ini juga tidak. Nah, ini kita isi seperti ini, pelanggan. Kemudian ini kita isi dengan alamat, kita samakan saja menggunakan fake name. Kemudian ini telepon. Telepon ini kita akan menggunakan yaitu phone number. Nah, phone number seperti ini. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kolomnya sudah terisi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai. Kemudian kita Ctrl S. Berikutnya adalah kita kembali lagi ke dalam Tinker dari terminal. Kemudian new terminal. Kembali lagi kita menggunakan Tinker. Kita panah atas bawah saja PHP Artisan Tinker. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam PHP Artisan Tinker. Kita ambil, caranya adalah nama modelnya. Nama model di dalam sini adalah pelanggan. Modelnya adalah pelanggan. Ini pelanggan. Berarti di dalam sini pelanggan. Kemudian kita kasih titik 2 kali. Kemudian kita panggil factory. Factory menggunakan huruf besar. Kemudian kita mau masukkan datanya sebanyak berapa. Berarti menggunakan count. Countnya sebanyak 10. Nah, kemudian di bawahnya setelah count ini berarti kita akan isi data yang ada di dalam sini. Nanti ada 10 data di dalam pelanggan. Jadi ada 10 data di dalam pelanggan. Kita akan isi dengan create. Create seperti ini 2 kali. Kemudian kita akan enter. Nah, ini secara otomatis dia akan mengisi data sebanyak 10 kali. Kita refresh. Nah, ini akan terisi data sebanyak 10 kali. Nah, ini. Itu penggunaan dari factory. Sekarang kita sudah dapatkan ini. Berikutnya adalah kita akan kirimkan data ke dalam view. Jadi kita sudah dapatkan data yang untuk pelanggan ini ada. Kemudian yang untuk kategori sini juga sudah ada. Kita juga bisa mengisi data langsung dari database dengan insert seperti ini. Boleh. Kalau datanya sedikit bisa lebih cepat. Kemudian berikutnya kita akan mengirimkan data ke dalam view-nya. Jadi kita akan ambil data untuk dikirimkan ke dalam sini. Caranya adalah kita kembali lagi ke menu controller, ke front controller. Di dalam front controller ini kita akan buat $categories. Nah, ini isi, karena banyak kita isi dengan tambahan S $categories. Kemudian nama modelnya adalah kategori. Kemudian kita 2 kali, ini nama model sama nama model yang ada di dalam sini, yaitu model kategori ini. Nama model ini kategori, kemudian kita kasih all fungsinya seperti ini. Nah, kemudian untuk mengirimkan data di dalam sini kita kasih koma seperti ini, kemudian kurung staples. Kita buat variabel. Variabel ini kita buat saja dengan nama kategoris. Kemudian ini kita kasih sama dengan ini panah. Kemudian kita masukkan ini $categories. Berarti dalam sini adalah $categories. Nah, kemudian kita Ctrl S. Kemudian setelah ini masuk dikirimkan ke dalam view dari front. Berikutnya adalah kita akan lihat di dalam view-nya. Jadi kita kembali lagi ke view, ke front.blade ini. Kita akan letakkan yang kategori ini ada di dalam sini. Kita buat yang pertama, kita kasih add. Kemudian kita buat for each. For each ini karena datanya banyak. Kita panggil adalah $categories. Jadi $categories ini mengacu ke ini. Jadi mengacu ke nama ini yang depan ini. Bukan ini isinya kategoris ini. Kemudian berikutnya adalah S $category. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam sini ini kita kasih UL. Ini kita pindahkan ke dalam sini.
Nah, kemudian yang di looping adalah LI. LI kita masuk ke dalam sini untuk memasukkan dari PHP ke dalam bleednya ini, selalu kita pasang kurung kurawal 2 kali. Kemudian di dalam sini dolar kategori, jadi sama dengan ini. Kemudian panah kolomnya, kolom dari kategori ini adalah nama kolom yang ada di dalam sini. Jadi nama kolom di dalam kategori ini adalah kategori. Berarti yang dalam sini kategori. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil yang ada dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini makanan, minuman, dan jajan. Sekarang kita beri kelas. Kelas yang di sini adalah list group. List group. Kemudian di dalam sini adalah kelas list group. Kemudian ini adalah item. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam sini, kita refresh. Kita akan lihat hasilnya ini. Kelas list group makanan, minuman, dan jajan. Kemudian kita akan atur kelas yang ada di dalam sini. Ini kita isi dengan kelas row. Kemudian ini kita isi dengan kelas call. Kita isi 2. Kita Ctrl S. Kita akan refresh. Kita akan lihat hasil dari ini. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, itu cara pengiriman data dan pengisian data. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap. Pada bagian yang ke-10 kita akan belajar menggunakan blade templating. Kita langsung ke materinya. Kita akan buat templating di dalam sini. Caranya adalah kita akan buat yang konten ini. Yang untuk ininya sudah, berikutnya adalah kita akan atur yang bagian sini. Ini kita akan pasang dulu kelasnya, yaitu call 8. Kemudian untuk yang konten ini kita akan isi dengan ini, kita kasih yield. Kemudian ini kita beri nama konten. Jadi yield, kemudian ini adalah konten. Jadi nanti ini akan bisa diisi secara otomatis. Jadi nanti yang akan berubah-ubah dari sini adalah bagian yang sini ini tetap, bagian kiri ini tetap, atas tetap. Yang akan berubah adalah bagian yang bawahnya ini. Kemudian ini coba kita pasang dulu. Kita kasih jarak 4, Ctrl S, supaya dia punya jarak dengan yang bagian ini, atasnya ini. Nah, ini sudah ada jarak. Berikutnya adalah kita akan buat sebuah file di dalam views. Dalam views ini kita akan buat sebuah file, new file. Kita akan beri nama menu.blade.php dan kita enter. Menu.blade ini adalah akan mengambil isi dari front. Jadi front ini akan diisi dari menu.blade ini, menu.blade. Jadi kita akan buat, caranya adalah kita pasang add, kemudian extend. Extend ini kita kasih petik, nama filenya adalah front. Jadi nama diambilkan dari front ini. Jadi extend dari front. Jadi ini maksudnya kepanjangan dari front. Berikutnya di dalam front ini kita akan buat lagi adalah add section. Nah, add section and section. Sectionnya ini diambil dari konten. Jadi konten. Jadi ini kepanjangan dari file front, kemudian kontennya itu diambil dari nama dari ini, yield ini. Yieldnya ini kan kita beri nama konten. Nah, ini mengambil isi dari konten ini. Kita bisa isi banyak, misalnya add yield, misalnya apa gitu, add yield. Kita isi dengan misalnya isi. Berarti nanti dia akan mengambil isi dari filenya tadi. Karena kita isi satu, cuman add yield, konten. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali ke menu.blade. Di dalam sini, ini kita akan isi menggunakan file. Jadi sebelumnya kita akan buat dulu di dalam front controller ini. Kita akan panggil yang ini tidak ke dalam front, tapi kita panggil ke dalam menu. Kemudian ini isinya adalah kategoris. Kita akan tambahkan lagi di dalam sini isinya menu. Menunya akan kita isi terlebih dahulu. Di dalam sini kita
kita akan isi datanya supaya nanti gampang. ID kategori makanan, ini ID-nya 1, minumannya 2. Berarti kita ambil lagi ke menus. Kita langsung isi data di dalam sini. Ini ID kategorinya 1, kita isi dengan bakso. Kita isi bakso.jpg. Kemudian deskripsi bakso enak. Kemudian harga kita isi dengan 200. Berikutnya masih di 1, kita isi dengan soto, kemudian gambar soto.jpg. Kemudian lagi deskripsi soto enak, harga 500. Kemudian kita klik go. Ini kita sudah tambahkan, kita bisa browse. Hasilnya ini ada bakso, mana ada soto. Kita insert lagi untuk kategori 2, yaitu minuman, es teh, kemudian gambar es teh.jpg. Kemudian deskripsi es teh manis, kemudian harga 100. Kemudian ini ID kategori 2, kita buat es jeruk. Kemudian ini adalah es jeruk.jpg. Kemudian kita isi lagi es jeruk manis, kemudian isinya harganya adalah 300. Kita klik go. Sekarang kita sudah punya data di dalam database-nya. Jadi di dalam sini ada bakso, ada soto, ada es teh, ada es jeruk. Yang ada kategori 1 berarti dia adalah makanan, kategori 2 adalah minuman seperti yang dalam sini. Kategori 1 makanan, 2 minuman. Sekarang kita sudah dapatkan data. Kita akan panggil data di dalam sini menggunakan, kita buat variabelnya yaitu menus. Ini variabel untuk menampung dari data ini. Kemudian kita buat modelnya adalah menu, jadi sama seperti yang ada di dalam model ini, yaitu menu. Kemudian kita buat titik 2 kali, kemudian all. Nah, seperti ini. Kemudian yang ada di dalam sini bisa kita tambahkan, jadi ini bisa kita tambahkan, ini kita enter saja supaya lebih gampang untuk ini. Nah, kemudian ini kita kasih shift alt panah bawah, ini kita kasih koma, jadi untuk misalkan koma ini menus, kemudian ini dolar menus. Jadi ini mengambil dari sini menus. Kita Ctrl S, jadi ini akan memanggil dari menu. Sekarang kita akan coba jalankan di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini hasilnya masih sama. Sekarang kita akan isi dari Bootstrap. Kita ambil cut. Nah, cut, kita enter. Kita akan lihat cut, ini kita akan pakai ini. Jadi ini kita akan pakai ini. Ini kita akan copy saja dari yang ini. Kita akan copy. Nah, copy. Kemudian kita masuk ke dalam menu.blade ini. Menu.blade. Di sini ada section. Seperti yang sudah kita lihat di dalam front.blade ini. Jadi kita akan gunakan for each untuk menampilkan karena dia ada banyak data. Berarti kita tambahkan for each dulu. Kita taruh dalam sini add for each. Nah, kemudian kita taruh cut-nya ada di dalam sini. Nah, ini. Jadi ini dia di dalam for each. Kita buat dalam sini menus. Kemudian S dolar menu. Nah, sekarang kita Ctrl S. Nah, ini sudah ada. Ini untuk gambarnya ikut ini, kemudian isinya ikut ini. Di dalam sini ada gambar src source-nya. Untuk source-nya kita bisa ambil seperti biasa menggunakan kurung double. Kemudian karena gambar itu ada di dalam folder publik, jadi di dalam folder publik ada file gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita tambahkan dalam sini yaitu aset. Kemudian kita kasih kurung staples. Nah, ini ada di gambar. Nah,
gambar, kemudian karena isinya itu bisa berubah-ubah gambar, kemudian ini kan kasih titik, kemudian kita kasih dolar, kemudian ini adalah menu, kemudian panah, kemudian kita isi dengan kolomnya, jadi menu kemudian gambar ini, jadi menu kemudian kolom, namanya adalah kolom dari gambar ini, nama dari kolom menu sini ada gambar. Nah ini gambar, kemudian ini bisa kita copy, kemudian untuk yang cut title ini karena dia namanya ini berarti kita kasih kurung staples, kemudian kita paste gambar ini, kita ambil kolom yaitu menu, kolomnya adalah menu. Kemudian yang sum ini kita hapus saja. Nah ini kita akan hapus, ini kita kasih deskripsinya, deskripsi kita kasih kurung staples kurung kurawal 2 kali, paste, kemudian gambar ini kita buat deskripsi. Nah ini sama, kemudian go ini kita kasih dengan beli, kemudian yang ini kita tambahkan bawahnya saja. Jadi ini kita akan beri yaitu harga, dan kita Ctrl S. Jadi kita masukkannya adalah seperti ini. Jadi ini kita looping menu sini dari dalam front controller ini. Jadi variabel ini, variabel menu sini kita for each di dalam menu.blade ini, menu.blade. Jadi ini dia akan ambil ini menu, kemudian ini adalah nama kolom-kolomnya, yang dipanah ini adalah nama kolom-kolomnya, ini adalah variabel yang diambilkan dari ini. Kalau yang ini diambilkan dari yang ini tadi, yang di dalam front ini. Hasilnya kalau kita lihat, kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan kembali ke dalam sini, kita lihat dulu hasilnya, kita refresh. Nah ini keluarnya seperti ini. Jadi hasilnya ini sudah tampil bakso, kemudian ini ada soto, kemudian ada es teh, dan ada es jeruk. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan atur supaya dia rapi. Kita akan tambahkan di bawahnya section ini. Jadi sebelum kita tambahkan div, kemudian div close-nya ini kita taruh di atasnya end section ini. Jadi kita tambahkan. Kemudian yang ini kita akan kasih class row. Jadi kita akan buat class row. Jadi ini kita akan jadikan baris dari yang awalnya adalah kolom seperti ini. Kita bisa refresh. Nah ini sudah dalam bentuk baris. Jadi kita tambahkan sebuah div sesuai dengan bentuk baris. Sekarang kita akan kasih jarak antara ini. Kita kasih jarak di dalam kelas cut ini, masing-masing cut kita akan kasih mx. MX itu maksudnya margin kiri kanan, kita kasih 2, kita Ctrl S. Kita akan lihat supaya dia ada margin antara cut yang satu dengan cut yang lain. Kita kasih refresh. Nah ini dia sudah ada jarak 2. Kemudian yang ini bawah ini kita kasih margin bottom, MP kita isi 2, kita Ctrl S supaya yang bagian bawahnya ini juga ada jarak. Kemudian kita refresh. Nah ini hasilnya. Sekarang kita akan lihat cara kerja dari blade templating. Jadi dengan menggunakan cara seperti ini, ketika kita memanggil menu, secara otomatis dia juga akan memanggil front. Jadi secara otomatis dia akan memanggil front yang ada di dalam front.blade.php. Jadi secara otomatis ketika menu ini dipanggil, dia juga akan memanggil dari front, karena menu ini adalah extend dari front. Nah front ini kita lihat dalam sini. Front ini sudah ada dipasang yaitu add yield content ini. Jadi add yield content ini sudah dipasang yieldnya content. Jadi ketika dia memanggil ini secara otomatis ini juga akan memanggil ini. Makanya kenapa di dalam front controller ini juga kita harus memasukkan kategori. Walaupun ini yang dipanggil menu, tapi menu ini memanggil front juga. Jadi menu ini akan memanggil front juga. Makanya front ini tetap harus diisi, jadi datanya tetap harus dikirim yaitu $kategoris. Ini harus juga dikirim di dalam pemanggilan dari front controller. Jadi kalau front controller ini dia memanggil
view dari menu, maka tetap harus dikirim kategoris karena menu ini memanggil dari front.blade. Nah, itu penjelasannya. Kita akan lihat ke video berikutnya. Kita lanjut. Terima kasih.